Halo anak-anak Tuhan, kelas 9, apa kabar? Tuhan berkati. Ya, dimanapun kalian berada, semoga kita semua sehat-sehat. Di dalam lindungan Tuhan tentunya. Begitu juga dengan keluargamu, keluarga ibu, kita semua sehat-sehat. Ya, jangan lupa utamakan protokol kesehatan. Ya, dan kalian harus tetap nyaman dengan pembelajaran online seperti ini. Ya, dengan buka video, dengan Google Meet, Zoom ya. Anak-anak Tuhan, tidak ada perubahan di dalam hal itu. Kalian harus tetap menjalankan pembelajaran dengan baik di rumah. Ya. Tuhan berkati. Pause dulu, kalian berdoa pribadi. Nah, setelah kalian berdoa pribadi, ikuti pelajaran agama kelas 9 bab 1. Bab 1 ini kita mempelajari tentang gereja. Bab 1 ini kita mempelajari tentang gereja. Ya. Gereja yang terpenting bukan adalah gedungnya. Besarnya gereja. Sehebat apa gereja itu, sekaya apa gereja itu. Tidak itu yang penting dari gereja. Tetapi yang penting dari gereja adalah iman kepercayaan orang-orang yang ikut di dalam peribadatan. Iman kita di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting. Ya. Jadi, kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru, gereja, jemaat yang pertama kali yang bisa kamu temukan itu adalah di Kisah Para Rasul ayat 2. Kisah Para Rasul ayat 2 tentang jemaat mula-mula. Di sana akan kamu temukan tentang cerita Pentakosta dan jemaat mula-mula. Nah, ini nanti ada tugasnya dari ibu. Di sanalah pertama kali terbentuknya gereja baru, jemaat baru, terbentuknya satu komunitas baru. Anak-anakku tuh yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, Pentakosta itu adanya sesuatu yang terjadi sehingga terjadilah jemaat yang pertama kali. Ya. Dan gereja itu berasal dari tiga bahasa. Yang pertama itu dari bahasa Portugis, igreja, lalu dari bahasa Spanyol, iglesia, dan dari bahasa Yunani, eklesia. Semuanya itu pengertian dari asal dari gereja sendiri, asal bahasa gereja sendiri. Dari tiga bahasa yaitu Yunani, Spanyol, dan Portugis. Dan arti gereja itu sendiri adalah orang-orang yang terpanggil, dari keluarganya, dari lingkungannya, dari dimanapun ia berada, untuk dipanggil keluar untuk bersatu dengan komunitas baru. Komunitas baru itu adalah gereja. Itulah pertama kali pemahaman dari gereja. Seperti yang ibu katakan tadi, gereja itu yang terpenting bukan hanya gedungnya, bukan hanya kekayaannya, tetapi yang terpenting adalah iman kepercayaan di dalam gereja itu oleh jemaat-jemaat itu di hadapan Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, di dalam Kisah Para Rasul 2 tentang terbentuknya jemaat mula-mula, kalian hendaklah menceritakan bagaimana terbentuknya jemaat mula-mula, bagaimana terbentuknya gereja baru di hadapan Tuhan. Yang kalian harus jelaskan kepada ibu. Tuliskan ringkasannya Kisah Para Rasul 2. Yang pertama jemaat mula-mula, yang kedua gereja baru. Itu harus kalian jelaskan di dalam tugas kalian. Untuk kelas 9 ini, ya, ibu meminta kalian setelah kalian membuat ringkasan dari Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2, ibu meminta kalian untuk membuat video kalian menerangkan
bagaimana terbentuknya jemaat baru, bagaimana terbentuknya gereja yang diambil dari Kisah Para Rasul 2. Jadi ditulis dulu rinciannya. Bagaimana terbentuknya jemaat baru itu di Pentakosta. Dan itu setelah itu kalian memberikan video kepada ibu, kalian menjelaskan kepada ibu bagaimana bisa terjadi, kisahnya seperti apa. Nah, itu lengkap di dalam Kisah Para Rasul 2. Itu tugas kita ya nak ya. Dan di dalam bukumu bab 1 di sana jelas sekali bisa kita lihat tentang pengertian gereja seperti tadi yang sudah ibu katakan ya. Pengertian gereja ada 3 bahasa, yaitu Spanyol, Portugis, dan bahasa Yunani. Dan anak-anakku, gereja itu punya pergumulan masing-masing ya. Setiap gereja punya pergumulan, setiap gereja punya permasalahan. Dan jika kalian membuka di dalam buku kalian bab 1 itu, di sana ada pergumulan-pergumulan gereja ya. Seperti di halaman 5 kita lihat pergumulan gereja juga adalah tentang bagaimana seseorang yang layak di hadapan Tuhan masuk di dalam gereja. Itu juga termasuk hal yang menjadi permasalahan. Syarat orang yang masuk di dalam gereja seperti apa, jemaat perdana, gereja perdana, dengan bahasa budaya yang berbeda-beda, itu juga jadi permasalahan jika kalian melihat di dalam Alkitab. Dan kalau di gereja kita ada permasalahan, pergumulan gereja itu adalah tentang bagaimana pemahaman gereja yang satu, bagaimana pemahaman gereja yang lain, itu berbeda-beda. Itu berbeda-beda pemahamannya. Dan itu terkadang menjadi satu masalah. Dan cuman kita tidak boleh menjadikan itu sesuatu yang menjadikan gereja tidak berkembang. Ya, apapun perbedaan kita tentang pemahaman sesuatu, contohnya baptis dan lain-lain, itu tidak membuat iman kita luntur kepada Tuhan. Nah, itu adalah pergumulan-pergumulan gereja. Dan anak-anakku, setelah kalian tadi menulis tentang apa yang terjadi di hari Pentakosta Kisah Para Rasul 2, kalian buat videonya. Soal nomor 2 buat videonya. Dan soal ketiga, kalian menuliskan berbagai macam pergumulan yang dihadapi gereja. Kalian menuliskan berbagai pergumulan yang dihadapi gereja. Ya mungkin sekarang kamu juga pernah melihat di gerejamu ada permasalahan, itu bisa kamu tuliskan garis besarnya aja. Misalnya pembangunan gereja, misalnya gereja yang izinnya tidak diberikan. Nah, itu juga termasuk pergumulan gereja ya. Anak-anakku, di dalam bab 1 ada saja pelayanan gereja ya. Pelayanan gereja, salah satunya pelayanan gereja adalah tentang menjadi teladan ya. Gereja hendaklah menjadi teladan. Gereja hendaklah melakukan hal yang sungguh-sungguh berarti di hadapan Tuhan ya. Gereja hendaklah memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Contohnya seperti Tuhan Yesus di khotbah di bukit ya. Seperti itulah gereja. Hendaklah gereja memberikan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat untuk membantu orang lain, misalnya pribadi yang luar biasa, gereja yang membantu, gereja yang bisa memberikan hal yang baik kepada masyarakat. Contohnya membantu orang yang sedang seperti saat ini, membantu orang-orang yang sedang membutuhkan di masa-masa pandemi ini ya. Dan gereja itu harus saling berbagi ya. Gereja harus saling berbagi. Jikalau gereja mengetahui ada
jemaatnya yang kurang mampu, atau jemaat yang butuh pertolongan, sedang berduka, dan itu adalah ya. Lalu tugas kalian selanjutnya adalah coba kamu tuliskan tugas-tugas gereja yang sudah kamu pahami di dalam Alkitab dan di dalam bab 1 yang sudah kamu pahami. Anak-anakku, tadi sudah ditulis tugas-tugasnya, jangan lupa videonya. Ya. Oke. Puji Tuhan, anak-anakku selalu dalam lindungan Tuhan. Banyak berkat untuk keluarga, orang tua, papa mama. Banyak berkat, Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita supaya pandemi ini berlalu dan kita bisa sekolah lagi, ya. Banyak-banyak berdoa, jangan lupa tugasnya, harus mengumpulkan khotbah hari Minggu, entah khotbah kamu dari renungan, dari YouTube, dari gereja, kamu harus tuliskan sumbernya. Nanti ibu akan periksa. Jangan pernah abaikan tugas-tugas dari gurumu, dan kalian harus mengumpulkan tugas-tugas dari gurumu, ya nak, ya. Tugas-tugas dari gurumu jangan pernah diabaikan. Oke, Tuhan memberkati, selalu semangat, sehat selalu. Tuhan memberkati anak-anak. Shalom.